ini saya sudah bersama dengan Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Fatur. Pak Fatur, hari ini kami berterima kasih karena diberi kesempatan untuk mewawancarai Pak Komarudin Hidayat. Mohon Bapak berkenan menerangkan ada apakah gerangan sehingga UNES menghadirkan beliau. Ini masa-masa kritis, banyak orang nggak masuk sebenarnya Pak. Ya. Masih Mas Ki. Jadi kita menghadirkan Prof. Komarudin itu sudah lama. Ya, saya bertemu beliau di Jakarta, kemudian saya merayu beliau untuk hadir di UNES dan alhamdulillah beliau hadir dalam rangka halal bihalal seluruh keluarga Universitas Semarang. Dan tema yang ingin kita dapatkan dari beliau adalah bagaimana makna halal bihalal itu dalam kaitannya dengan penguatan konservasi sebagai visi Universitas Semarang. Baik. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik dengan Pak Komarudin Hidayat? Artinya beliau kan lebih banyak bergerak di bidang agama begitu Pak ya, tulisan-tulisannya, tetapi ini konservasi. Jangan-jangan ada hubungannya antara konservasi di UNES dengan ajaran agama Islam itu sendiri Pak? Ya, kita semuanya mengenal bahwa Prof. Komarudin itu selain sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau juga seorang yang produktif ya, menulis dalam karya-karya terkait dengan persoalan sosial, persoalan budaya, dan juga persoalan politik gitu. Yang kita harapkan dari beliau memang tadi terwujud. Beliau memberikan pada kita bagaimana makna fitrah ya, sebagai bagian dari Idul Fitri itu kaitannya dengan konservasi. Konservasi apa yang perlu kita lakukan? Yaitu tadi konservasi nilai, bahwa nilai kebaikan, nilai keindahan, nilai kejujuran, dan juga nilai spiritualitas gitu. Dan itu memang Prof. Komarudin Hidayat sangat menguasai aspek itu ya. Dan kita juga merasa tadi semua peserta merasa senang apa yang diharapkan dari perspektif konservasi dari beliau, seorang yang ilmuwan juga seorang yang alim ya, itu bisa wujud di dalam satu pemahaman yang sangat bagus yang memotivasi kita untuk selalu meningkatkan keilmuan kita, kemudian untuk selalu kita mengimplementasikan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan itu di dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan kampus ya. Baik. Ya, dalam semua kinerja dosen, karyawan, dan juga mahasiswa. Terkait dengan Universitas Negeri Semarang Pak, sedikit lagi, kira-kira ke depannya apakah Bapak ada cita-cita, mimpi yang saat ini belum terwujud tapi terkait dengan tema kita hari ini itu akan diterapkan mungkin untuk mahasiswa, karena kan dari seluruh Indonesia Pak, bahkan dari luar negeri juga, atau untuk dosen dan juga karyawan? Jadi Universitas Semarang ini kan mengembangkan semangat ya, dengan semangat konservasi. Nah, dalam kepemimpinan saya ini saya ingin mengajak seluruh komponen UNES ini ya, baik mahasiswa, dosen, karyawan, para guru besar itu untuk melakukan akselerasi percepatan keunggulan-keunggulan UNES ya, di dalam meneguhkan visi konservasi UNES yang harapannya bukan hanya bertaraf nasional tapi juga internasional gitu. Dan itu kerja yang harus dilakukan secara menyeluruh, berjamaah oleh semua komponen UNES secara bersama-sama. Dan saya sebagai rektor akan memandu mereka agar kemajuan UNES ini bisa tercapai dan memberikan manfaat bukan hanya kepada warga UNES tapi juga kepada warga dan bangsa Indonesia, terutama juga dalam dunia pendidikan. Baik. Ini ke depan memang menjadi semangat kita. Dan yang kedua juga selain kita mengembangkan akselerasi keunggulan, kita juga ingin memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, berupa layanan prima. Jadi UNES ini harus bisa melayani masyarakat. Tidak melulu mahasiswa, tidak dan karena tapi justru langsung juga masyarakat ya, yang membutuhkan layanan UNES gitu Mas. Baik, Ya. Pak Fatur, semoga ini bisa menjadikan teladan bagi universitas yang lain dan Ya. banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Prof. Fatur Rahman dari UNES, Rektor Universitas Negeri Semarang, terima kasih sudah berkenan. Ya. Terima kasih Pak. Mas Sukses ya. selalu, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menurut saya acara Halal Bihalal UNES kali ini tuh benar-benar luar biasa karena kita sendiri terkejut ternyata pembicaranya adalah Bapak Komarudin yang kita tahu beliau adalah tokoh inspirasi pemuda, pemikirannya itu tidak monoton tapi bisa mencakup banyak kalangan
idealismenya luar biasa. Seperti kita tahu tadi, beliau banyak sekali memberikan motivasi supaya kita pemuda bisa mempunyai mental yang kuat. Dan apalagi bukunya Life Journey itu benar-benar kita nantikan, merupakan buku yang bisa menginspirasi kita semua. Beliau di sini memberikan tausiah secara maksimal dan tentunya para peserta atau pendengar merasa antusias terhadap acara halal bihalal pada acara hari ini. Acara kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Karena para peserta serta para tamu undangan, kemudian para dosen, para perwakilan dari mahasiswa mengikuti acara halal bihalal ini dengan antusias. Kesan saya terhadap Bapak Komarudin Hidayat yang pertama adalah beliau adalah sosok rektor yang luar biasa yang patut kita teladani, dan begitu datang di UNES salut terhadap beliau karena ternyata sosok beliau sosok yang familiar, tidak kaku, dan apa yang disampaikan oleh beliau cukup luar biasa. Kami dapat ilmu dari beliau bahwa hidup itu jangan takut mati. Justru kematian itu diibaratkan kita mau pulang, dan itu dirindukan oleh setiap manusia. Ya, saya mengenal Komarudin Hidayat sebagai rektor UIN, sering ketemu, dan pada saat saya sakit pun di Jakarta dia mau waktu itu menengok, tapi kebetulan saya sudah selesai istirahatnya, jadi tidak ketemu. Tapi dia adalah orang yang sangat produktif, banyak sekali tulisannya, dan sangat menarik ya, karena dia tidak cuma ilmuwan tapi juga ulama. Nah, perkara pendapatnya tentang kematian, supaya dianggap kita bermitra dengan kematian, saya kira satu pendapat yang bagus sekali, karena lazimnya orang melihat kematian sebagai satu yang mengerikan, takut menghadapi kematian. Padahal sesungguhnya kalau kita runut, ada yang mengatakan kematian adalah tidur yang panjang, istirahat. Tapi ya ini sebetulnya tergantung pada manusianya. Jadi kalau dia di dalam kehidupan sehari-hari selalu berbuat baik, tidak pernah menyakiti orang, kemudian ya prinsipnya berbagi dengan mereka-mereka yang masih terlantar, gitu ya, menyantuni mereka yang tidak mampu, itu orang semacam ini tidak akan takut menghadapi kematian. Jadi kematian itu bahkan di Bali dianggap sebagai satu peristiwa yang perlu dirayakan, ada festival, karena mereka beranggapan kematian itu sekedar peralihan aja, gitu ya, dari kehidupan di dunia menjadi kehidupan di akhirat. Dan kita pun orang Jawa kan selalu mengatakan bahwasanya kalau kita hidup di dunia dan baik, nanti di akhirat juga mendapatkan tempat yang baik. Saya ingat Islam mengajarkan ini, terutama saya karena dalam bidang pendidikan, ada yang mengatakan orang yang menggulati dunia pendidikan itu sebetulnya sama dengan membangun rumah di surga. Jadi kalau dia di dalam mendidik itu baik-baik, itu disediakan rumah di surga loh. Apa enggak hebat nih buat para pendidik, terutama guru besar. Wah, kalau guru besar kan pasti ini rumahnya harusnya besar. Tapi ya guru besar yang kelakuannya baik. Kalau seperti Wamen SDM itu yang kemudian loh sudah wakil menteri, sudah ketua SKK atau itu yang di Migas itu, kok ya masih menerima gratifikasi korupsi, akhirnya kan masuk tahanan KPK. Nah ini orang yang semacam ini yang layak takut nih kalau menghadapi kematian, karena kehidupannya tidak benar ya, biarpun ini mesti harus dibuktikan. Jadi kalau pendapat semacam itu disampaikan kepada anak cucu kita, sehingga mereka tidak berani untuk berbuat jahat, tidak berani untuk berbuat tidak baik, tidak berani untuk tidak jujur, itu saya kira akan ada perubahan yang bagus sekali. Jadi kalau orang Hindu pun kan mengenal hukum karma,
Hukum karma itu maksudnya kalau kita berbuat jahat di dunia, ya nanti di akhirat itu akan menerima akibatnya. Tapi saya sendiri berpendapat yang namanya hukum karma itu balasan Tuhan tidak hanya nanti pada saat sudah meninggal. Hukum karma itu ya pada saat masih hidup itu sudah terasa. Jadi kalau orang-orang yang perbuatannya jahat pada saat masih hidup itu akan menerima akibat yang kurang baik yang dari Tuhan itu. Jadi bukannya menunggu nanti sudah meninggal. Itu sebabnya kalau kita melihat ada menteri masuk penjara, ada pengusaha masuk penjara, ada ini tokoh-tokoh DPR masuk penjara, itu kan siksaan pada saat masih di dunia. Jadi hukum karma itu tidak menunggu sudah mati, pada saat masih hidup pun itu sudah terjadi. Nah, esensi yang mesti kita sebarluaskan yaitulah bahasanya kita hidup ini ibarat cermin. Kalau kita berbuat baik ya nanti akibatnya akan baik, kalau kita berbuat jahat ya akibatnya akan jahat. Jadi kematian harus dilihat sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang mengerikan asal kita punya niatan-niatan yang baik. Jadi kematian hanya mengerikan buat mereka yang punya pikiran jahat, yang selalu berupaya untuk menjatuhkan orang lain, berbuat tidak terpuji dan lain sebagainya. Jadi ini yang mesti harus disebarluaskan, terutama sekali pada generasi mendatang, karena generasi yang tua ini sudah tidak ada harapan, sudah banyak sekali yang korupsi, banyak sekali yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Ya sudah, tinggal bagaimana kita mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita untuk berbuat baik, sehingga kematian seperti yang dikatakan Komarudin Hidayat adalah fitrah itu ya mau tidak mau kita pasti akan menghadapi itu, tapi kita hanya tenang menghadapinya kalau kita berbuat sebaik mungkin yang kita bisa lakukan di dunia ini. Karena orang Barat pun mengatakan do your best and then God will do the rest. Berbuatlah yang terbaik, nanti Tuhan akan menyelesaikan sisanya. Saya kira petua-petua semacam itu penting betul untuk mengubah keadaan terutama di Indonesia ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu saya kira pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya Prof. Komarudin Hidayat adalah sedikit dari nama-nama di Indonesia yang menjadi peneduh, menjadi oasis masyarakatnya. Karena di Indonesia yang sedang transisi, sedang gegar kebudayaan, gegar demokrasi ini, bahkan juga gegar bahasa. Oleh karenanya bisa gegar pola pikir. Orang-orang seperti Komarudin Hidayat ini masuk menjadi penyeimbang, peneduh, dan penentram. Nah, unsur-unsur penentram itu sungguh sangat krusial di hari-hari ini perannya. Beberapa kali saya bersentuhan dengan beliau, baik di acara-acara televisi, di seminar, maupun di ruang-ruang publik yang lain. Kesan saya bahkan hanya dengan melihat tongkrongannya saja, orang ini sudah menentramkan. Artikulasinya tenang, ritme suaranya, timbre, warna suaranya sejuk. Beliau tidak perlu retorika yang bermacam-macam, tidak perlu acting yang bermacam-macam, tidak perlu berhumor yang macam-macam. Dengan kesederhanaan dan dengan gayanya yang bersahaja itu sudah cukup memukau kita bersama. Karena apa? Karena aksen kesejukannya itu. Salah satu buku beliau yang jujur saya belum membacanya, tapi sudah mengaguminya, yakni Psikologi Kematian. Saya meskipun belum membacanya, tetapi agaknya mengerti kemana arah buku ini berjalan, mengingat dari gaya Komarudin selama ini yang jangankan kepada mati, bahkan kepada hidup, ia sudah memainkan psikologi ketentramannya. Tidak cuma mati yang berat, hidup saya kira juga berat.
Karena di dalam hidup seseorang harus bayar listrik, rekening air, menyekolahkan anak, berkarier, berkompetisi, membangun rumah, yang semuanya pasti memiliki tekanan-tekanan yang tidak mudah, apalagi bagi pribadi-pribadi yang tidak tentram. Komarudin dengan sudut pandangnya memiliki pesona itu, dan ini adalah kekayaan Indonesia yang patut disyukuri. Doa saya agar beliau ini panjang umur, agar ketentraman di Indonesia ini kuotanya bertambah lagi. Saya beri GS untuk Prof. Komarudin Hidayat. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi bersama Profesor Komarudin Hidayat. Kami ucapkan terima kasih untuk Prof. Eko Budiharjo yang memberikan komentar, terus juga ya Mas Pri GS, budayawan Beling. Ini orang luar biasa dari Semarang yang sudah mengudara di nasional, begitu, mengudara secara nasional dan berkenan untuk memberikan komentar untuk beliau. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi bersama Profesor Komarudin Hidayat. Terima kasih atas perhatian Anda di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Orang boleh saja detailnya banyak, kelihatannya produktif, tapi meaningful tidak. Jadi hidup ini tidak cukup dengan ukuran produktif, tapi bermakna atau tidak. Kita dilarang makan babi, kita nggak boleh kita semati babi. Apapun yang kita pikirkan, kita rasakan, kita lakukan karena Al-Quran terekam dalam disket spiritual kita. Makanya kalau hidup mengejar physical happiness, siap-siap durasinya pendek, siap-siap kecewa. Jadi benar tidak cukup kalau tidak disertai kebaikan. Nah ini etika, sopan santun, kesantunan. Allahumma ahlul haqqo wajib timbangan. Ya Allah, perlihatkanlah padaku yang benar tetap benar. Berikanlah aku kekuatan ya Allah untuk bisa berjuang dengan kebenaran.